Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pertama kepada yang terhormat pendiri penggagas Pondok Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran Pusat Studi Al-Quran, beliau Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab beserta jajarannya, Pak Asatidzah, pengurus Pondok Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran yang dirahmati Allah. Baik, dalam kultum kali ini kita akan belajar dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 27 tentang mengenali ciri-ciri orang yang merugi. Di sini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan atau ditetapkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah yang seharusnya itu untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ard, dan berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Baik, ayat ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang gambaran orang-orang fasik. Fasik itu apa sih teman-teman? Fasik itu apa? Fasik itu sebutan bagi orang yang mengakui keberadaan Tuhan tapi secara sadar dan terus-menerus melanggar perintahnya. Dan menurut KBBI, fasik itu orang yang percaya Tuhan tapi tidak mengamalkan apa yang diperintahnya, malah melakukan perbuatan dosa. Di sini ciri-ciri orang fasik atau karakteristik orang fasik yang merugi ada 3. Yang pertama yaitu melanggar perjanjian Allah. Yang kedua yaitu memutus tali silaturahmi. Dan yang ketiga yaitu gemar berbuat kerusakan di bumi. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, karena poin yang kedua akan dijelaskan dengan Mas Zaki Ulinuha nanti. Melanggar perjanjian Allah. Melanggar perjanjian Allah itu mengingkari fitrah atau komitmen yang telah diikrarkan kepada Allah, baik melalui perjanjian di alam ruh maupun perintah-perintah agama. Perjanjian di alam ruh. Apa sih itu perjanjian di alam ruh? Perjanjian di alam ruh adalah kesaksian awal manusia sebelum lahir di dunia. Menurut keyakinan Islam, seluruh calon keturunan Nabi Adam diambil dari tulang punggungnya dan ditanya oleh Allah, benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian para roh ini menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Dan kami bersaksi. Kemudian esensi perjanjian ini, inti dari perjanjian ini adalah ikrar tauhid, di mana manusia mengakui Allah sebagai Robnya, sebagai sang pencipta, sebagai sang penguasa, sebagai sang pemelihara. Dan tujuan dari kesaksian ini adalah agar manusia ketika hidup di dunia tidak beralasan lupa atau tidak tahu tentang keesaan Allah. Dan fitrah ketuhanan ini sudah tertanam dalam setiap orang sejak lahir. Dan perjanjian inilah yang menjadi dasar mengapa hati manusia cenderung tenang ketika beriman dan merasa hampa ketika jauh dari Tuhan. Kemudian para ulama membagi tingkat pelanggaran terhadap perjanjian Allah menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat lalai dan ingkar janji.
ingkar janji, atau bisa disebut dengan tingkat kemunafikan. Terus poin yang kedua yaitu tingkat kefasikan atau terbiasa melanggar. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu tingkat kemusyrikan. Menyekutukan Allah. Dan poin yang terakhir adalah tingkat kekufuran. Menolak atau mengingkari Allah. Baik, dalam tingkat pertama yaitu tingkat lalai tadi, ingkar janji atau kemunafikan. Ini adalah pelanggaran berupa mengabaikan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengabaikan sholat atau mengundur-undur sholat dan melalaikan zakat, serta mengingkari janji kepada sesama manusia. Dalam Islam, mengingkari janji, orang yang mengingkari janji dicap memiliki tanda-tanda kemunafikan, seperti Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, bila berbicara ia berdusta. Yang kedua, bila berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga, bila dipercaya dia berkhianat. Kemudian poin yang kedua yaitu poin tingkat kefasikan, terbiasa melanggar. Di sini para ulama seperti Imam Ghazali membagi kefasikan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu fasik kafir, dan yang kedua yaitu fasik fajir. Ada yang tahu nggak fasik kafir itu apa? Mas Rifan, mungkin tahu fasik kafir? Nggak tahu. Fasik kafir itu adalah orang yang keluar dari ketaatan secara total, seperti orang munafik dan musyrik. Dan di tingkat kafir ini status keimanannya gugur. Kemudian tingkat yang kedua yaitu fasik fajir. Teman-teman boleh didengarkan. Tingkat yang kedua yaitu tingkat fajir, di mana seseorang itu masih beriman dan percaya pada Tuhan, tapi ia gemar melakukan dosa besar atau secara terus-menerus melakukan dosa kecil tanpa bertaubat. Kemudian tingkat poin yang ketiga yaitu kemusyrikan atau menyekutukan Allah. Tingkat ini tingkat yang lebih parah dari kefasikan adalah syirik. Ini adalah pelanggaran perjanjian tauhid, perjanjian untuk hanya menyembah Allah semata ketika manusia berpaling dan mengabdi kepada selain Allah, seperti percaya kepada kekuatan gaib atau mempertuhankan harta dan dunia. Seseorang yang berada di tingkat yang ketiga ini, mereka telah merusak perjanjian yang paling mendasar dalam penciptaan manusia. Kemudian poin yang terakhir yaitu tingkat kekufuran, tingkat tertinggi dan paling berbahaya dalam dalam pelanggaran perjanjian adalah kekufuran. Ini terjadi ketika seseorang secara mutlak menolak kebenaran wahyu Allah, mengingkari ayat-ayatnya, dan menyimpang dari dan berpaling dari perintah-perintahnya. Kekufuran adalah bentuk pembangkangan total manusia kepada penciptanya. Kalau kita lihat dari seluruh tingkatan perjanjian ini yang dikemukakan oleh para ulama, dan kita lihat dengan zaman manusia sekarang, manusia berpotensi melakukan poin yang pertama atau enggak yang kedua. Bisa jadi dua-duanya. Tapi kalau kita lihat dari sisi tasawuf, tanpa adanya poin yang pertama dan yang kedua, di mana letak al-afu, at-tawwab, al-ghafarnya Tuhan. Tapi karena kita tahu Allah itu al-afu, al-ghafur, at-tawwab, bukan berarti kita dengan mudah melakukan poin yang pertama atau enggak yang kedua ini. Seperti halnya orang sakit. Orang sakit pasti ada obatnya, pasti ada penawarnya. Dengan obat itu, orang sakit itu menjaga dirinya, menjaga kesehatannya dengan makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Sama juga dengan hal ini, ketika kita bermaksiat, ketika kita berdosa dan berbuat salah, tapi dengan cara kita bertaubat sungguh-sungguh dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, Allah akan menerima taubat kita. Allah akan mengampuni dan memaafkan karena Allah Maha Penyayang. Mungkin sebagian orang pernah seburuk itu di masa lalu, tapi yang namanya pernah bukan berarti selamanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kultum kali ini. Selebihnya apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.